keprigen juga pernah ketulangan, saudara. Itu, saya bersyukur, terima kasih hari ini kok saya diundang ke sini untuk sama-sama menyampaikan bagian firman Allah. Puji Tuhan. Berdoa dengan firman Allah kita semua mendengar, kita mengerti, kita melakukan, karena itulah kebahagiaan kita. Puji Tuhan. Udah? Ini apa? Bagian saya ya. Bagian saya. Jadi saya ngomong, tolong saudara dengar. Jangan saya ngomong, saudara ngomong ya. Biasanya orang tua itu kasih tahu engel ya. Saya sudah tua soalnya. Ngomong dewek, sibuk dewek ya. Jadi tolong biar saya yang sekarang, yang ini waktunya saya, jadi saya sajalah yang ngomong, saya saja yang bergerak, saya sajalah. Dah, saudara duduk dengan tenang, saya menyampaikan bagian firman Allah. Puji Tuhan. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Saya mengambil dari Ibrani 13 ayat 8. Surat Ibrani pasal 13 ayat 8. Ada yang hafal? Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Atau mungkin barangkali bisa tolong ditampilkan sini. Ibrani pasal 13 ayat 8. Ayatnya cukup panjang. Ibrani 13 ayat 8. Bisa tampil? Ibrani 13 ayat 8. Amin. Mana? Belum keluar? Oh, tidak bisa, Om. Tidak bisa? Saya bacakan, Om ya. Ya, dibacakan. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ada yang hafal? Yesus Kristus, ada yang hafal? Jawabnya ada atau tidak? Jangan amin. Sesuai yang ditanyakan, saudara. Ya, ada yang hafal? Nah, ada. Silakan yang ada tadi coba. Ayo. Nah, ya. Pinter tuh ya, moco ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Lalu nyanyian yang hampir sama ayat ini apa, saudara? Ayo, tadi nyanyian mulai anak sekolah minggu sampai dari masa itu. Nah, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, kan saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini, dalam pekerjaan Tuhan Yesus sudah mulai lahir ya. Mulai Yesus dibaptis, sampai Yesus mati kayu salib, itu waktunya hanya 3,5 tahun. Berapa tahun? 3,5 tahun. Saudara tahu? Saudara tahu? Tahu dari. Nah, kalau belum tahu ya sekarang ini, Yesus bekerja setelah dibaptis sampai Yesus mati di kayu salib, itu waktunya hanya 3,5. Nah, sekarang yang saya tanyakan, selama 3,5 tahun apa saja yang Yesus buat? Berdoa. Terus 3,5 tahun berdoa, terus apa turun? Surga sajalah, saya cuma berdoa. Menolong, menyembuhkan. Nah, melakukan banyak mujizat. Tolong sebutkan Pak mujizat yang Yesus buat. Nah, siapa lagi bisa nyebutkan? Ada berapa mujizat yang dibuat? Air banyak, air jadi anggur. Nah, Air jadi anggur. Apalagi? buta. Menculikan orang yang buta. Apalagi? Lumpuh berjalan. Saudara baca. Kalau sudah baca gitu, ente baca Yohanes terakhir coba. Yohanes terakhir. Injil Yohanes pasal terakhir, ayat terakhir 21 ayat berapa itu? Tapi ayat terakhir itu coba. Baca. Kok menyebutkan sesuatu sampai nanti malam pun udah habis, saudara. Baca. Yohanes terakhir, ayat terakhir. Ayo. Yohanes 21 ayat terakhir 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua Alkitab.
yang harus ditulis itu. Berapa mujizat yang dilakukan? Banyak. Jadi kok saya sampai nanti malam di pagi pun tidak selesai. Alkitab kita tidak setebal ini, saudara. Alkitab kita kalau semua ditulis, tidak muat. Itu ya saudara. Cuma yang saya tanyakan, selama 3,5 tahun itu banyak mujizat yang dilakukan. Sekarang saya mau tanya, ada mujizat yang kok sebenarnya dulu mengerjakan lagi, tapi peristiwanya beda. Ngerti ya? Yang saya sebutkan ini sebenarnya kok dua kali. Dulu sudah begini kok mengerjakan ini lagi. Dulu sudah begini kok mengerjakan ini lagi. Peristiwanya beda, tapi hampir sama. Apa? Hampir sama, tapi peristiwa B. Makanya saya ambil ayat tadi. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, kemarin melakukan mujizat ini. Lalu satu ketika melakukan lagi. Dan saya yakin sampai sekarang pun Yesus tetap bisa lagi melakukan yang luar biasa buat kita. Ayo, suara saya banter enggak? Masih tidak dengar lagi? Oke sih. Banter oke. Yes, gitu. Banter oke. Ya, itu saudara. Sekali lagi, saya mau menyampaikan Yesus Kristus tetap dulu dia melakukan, sekarang melakukan, yang akan datang pun tetap bisa melakukan. Yesus Kristus tetap, Tuhan Yesus tidak. Tidak kalahkan sama Pak Wimbi saya. Yes. Iya kan? Itu. Nah, sekarang kaitannya, saya memiliki, seingat saya ada 4 hal yang Yesus melakukan. Balen melakukan lagi 4 hal yang sudah Pak, tidak usah mainan itu lagi Pak, biar diam saja Pak, gitu Pak. Saya terganggu malah Pak. Diam saja, nanti kalau pas nyanyi, nah semangat lagi, gitu ya. Ya, sama ini juga tidak usah jalan-jalan, sudah cukup foto saya sekali saja. Dah, supaya sudah bisa benar-benar fokus ya. Kalau sudah tidak fokus, nanti tidak ngerti yang saya sampaikan. Itu ya. Kemarin saya kebaktian rumah tangga, saudara. Kebaktian rumah tangga di Kerembung. Duduk di lantai. Kalau ada duduk lantai itu ada satu yang punya rumah itu, saudara. Dia kok objek sama tamu tak tegur, saudara. Kamu kebaktian kok objek sama anaknya. Mandek, saudara. Saya bisa khotbah lancar lagi. Dia kalau mainan itu objek sama anaknya, tidak dapat berkat, tidak ngerti, saudara. Itu ya. Ya, kembali lagi, saudara. Yesus Kristus tetap sama. Ya, yang saya mau sampaikan, saya punya 4 hal yang saya ingat. Nanti kalau kurang, tolong sudah tambahi. Yang pertama sudah bisa buka Injil Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal 5 tidak usah dibaca ya. Saya sudah diberitahu lansia, jadi ngoco bolak-balik bosen malah ya. Tapi ceritanya saya sampaikan. Lukas pasal 5. Satu ketika Lukas pasal 5 ini saudara, Yesus ke pantai Galilea, Tiberias, Genesaret. Itu satu tempat tapi namanya 3. Ketika Yesus sampai ke sana, kita lihat Yesus ketemu paling tidak 4 orang, paling tidak, berarti lebih itu ya. Paling tidak ada 4 orang. Simon. Saudara Simon siapa Pak? Andreas. Lalu ada lagi Yakobus. Saudara Yakobus siapa Pak? Hah? Kok tahu? Baca. Nah, pinter kan baca di Alkitab itu loh. Jadi itu, baca ini pinter-pinter ya. Pinter-pinter semua ya, puji Tuhan. Pendeta ini sopo dulu ya. Ya, mereka itu saudara semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Baru kali itu semalam-malaman mereka nelayan. Kalau nelayan cari apa Pak? Cari ikan. Semalam-malam kali itu tidak dapat apa-apa. Tapi saudara, pada waktu itu setelah mereka solarnya habis, tenaganya habis, waktu habis, semua habis, pulang. Ketika mereka pulang, ketemu Yesus. Yesus kasih apa? Suruh menebarkan lagi. Hah? Suruh menebarkan balas.
Nggak salah Pak. Nabi sudah dijanjikan menebarkan situ cari opo. Disuruh gelap lagi. Hah? Dulu gelap lagi. Enggak. Mon, aku pinjam perahumu. Oh benar. Urutannya begitu. Aku pinjam perahu ya. Boleh enggak sih Mon? Kalau saya pinjam mobil saudara, boleh enggak? Saya enggak bawa mobil ke sini saudara. Dan saya mau pulang ke Brand, saya bingung masih ada bis enggak saudara? Ada bis enggak Pak? Ada bis, hilang kemana? Bis tetap ada. Enggak tahu ada yang ke Briganda itu yang bingung. Iya, ini Mon, aku pinjam perahumu. Simon di mana? Ini pulang sudah kesiangan saya, enggak bawa duit. Nek saya pulang enggak bawa duit, kesiangan. Bojoku kok enggak muring-muring. Bapak-bapak seringkali begitu ya. Ini Simon buka bingung, tapi enggak. Simon ini enggak, so Simon enggak ya oke. Nah ini bener oke. Ya. Oke, pinjam perahu. Lah, Yesus khotbah. Yesus khotbah. Ayo, ini tadi saya mulai jam berapa? 5:30 kalau enggak salah ya. 5:30 ya. Yesus khotbah berapa jam? 3 jam cukup? Ini biasanya selesai jam berapa? Jam 9? Saya rumahnya lebih jauh loh saudara. Ya, setelah Yesus khotbah, selesai, haleluya, amin. Ayo Simon, nah baru bertolak ke tempat yang lebih dalam. Setelah bertolak lebih dalam, lempar bukatmu. Simon mau di sana, wes yang tadi malam aku nggak oleh, saya nggak oleh. Simon kan tahu persis di mana banyak ikan, tapi Simon yang saya senang kok nurut. Oke, karena enggak perintahnya nurut dilempar, tarik, kok enggak kuat, kenapa saudara-saudara? Bukan kecantol. Ikan, penuh ikan. Tadi dari dapat berapa? Kosong, 0, ketemu Yesus bisa memberkati dengan berapa? Hah? Tak keringgan. 1,5? Salah Bu. Ayo, yang 1,53 siapa? Dapat berapa ikannya? Di Lukas pasal 5. Berapa? Ayo, hitung-hitungan ikannya berapa? Saya enggak tahu ya, kalau itu betul 1,53, kok enggak dihitung ya? Banyak, amin, betul itu, banyak. Cuma ukurannya di situ disebut 2 perahu penuh. Dari kosong, 0, dari 0 bisa sekarang punya ikan 2. Siapa yang memberkati? Ada saudara yang hari ini tidak dapat duit barangkali. Ada yang tukang becak, maaf, ada yang tukang becak? Nggak ada ya. Ada tukang becak. Oh sini ada tukang becak, tapi masinis ada malah ya. Sopir spur, masinis ada. Tidak masalah. Saya mau katakan, kalau saudara hari ini tidak ada berkat. Kalau saudara ketemu sama Tuhan Yesus, seperti Yesus memberkati Simon dan teman-temannya dengan 2 perahu, Yesus Kristus tetap Sama. Sekarang coba kita pindah ke Yohanes pasal 21. Di Yohanes pasal 21 kita lihat di situ sekarang ada 7 murid, termasuk Simon. Yohanes 21 termasuk 7 murid. 7 murid ini setelah kebangkitan Yesus harusnya ke Galilea untuk cari Yesus, untuk ketemu Yesus. Tidak cari Yesus. Malah mereka Simon, ayo menangkap ikan lagi. Ayo kita menangkap ikan lagi. Dapat berapa? Tidak dapat lagi. Kosong lagi. Akhirnya pulang. Ketika pulang ketemu Yesus. Yesus di pantai. Yesus tanya, hei anak-anakku, adakah lauk padamu? Tidak ada. Memang tidak dapat. Malam itu tidak dapat. Tapi Yesus katakan, nah ini sekarang langsung lempar bukatmu kanan atau kiri. Bobis dibilang cewek itu, lempar bukatmu, dilempar, ditarik, dapat berapa? Ya, nah itu betul. Cepek, gocap, sa. Cepek, gocap, sa piro. Nah itu betul. Dari 0 bisa dapat ikan. Dahulu Lukas pasal 5, Yesus bisa memberkati dengan 2 perahu. Sekarang kita lihat dalam Yohanes pasal 21, Yesus bisa memberkati dengan Yesus Kristus tetap dulu bisa, sekarang bisa,
sampai sekarang ini pun Yesus Kristus tetap sama. Yesus yang bisa memberkati dua perahu, Yesus yang bisa memberkati 153, Yesus Kristus tetap sama, sekarang bisa memberkati saudara. Amin. Kan bisa memberkati saudara. Itu Yesus Kristus tetap Tuhan Yesus tidak. Nah, itu yang pertama. Saya punya 4 tadi kan. Ini yang pertama. Dari 0 bisa dapat. Dari 0 bisa dapat. Yesus Kristus tetap bisa yang lalu berkati, sekarang memberkati. Nah, sekarang samaan kita pun Yesus Kristus tetap sama. Dia bisa memberkati kita luar. Ya. Itu ya, saudara, pegang ya. Tuhan Yesus, Engkau bisa memberkati 4 murid paling tidak. Simon itu sudah dengan 2 perahu. Engkau sudah memberkati lagi, Engkau ulang. Memberkati dengan 153 ekor ikan yang besar-besar. Sekarang pun saya yakin Tuhan, saya baru kosong, saya baru tidak punya apa-apa. Engkau sudah memberkati saya sudah tidak punya ATM. Bisa larinya ke Yesus, kamu Yesus sajalah, Yesusnya ya. Yesus tolong. Saya yakin Yesus Kristus yang bisa berkati, dia berkati. Yesus Kristus tetap sama, dia bisa memberkati kita secara luar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini abot sekali ya. Yang kedua, sekarang 4 kan ya. Mudah-mudahan jam berapa saya selesai? Ya saya selesainya lah. Ya, yang kedua sekarang, kalau saudara membaca Injil Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4. Markus pasal 4, satu ketika Tuhan katakan, marilah kita menyeberang ke. Ya, itu barangkali tempat yang sama, saudara ya. Tempat tadi murid dapat ikan itu, saudara, baik yang di Lukas 5 maupun yang di Yohanes 21, itu barangkali lokasinya sama. Lokasinya sama, tidak jauh berbeda lah, ya di Tiberias itulah, saudara. Nah, yang saya maksud sekarang, saudara, Yesus kata, marilah kita menyeberang ke seberang. Yang ngajak siapa? Yesus. Itu sudah sore ya. Yesus sore ini barangkali, ini lebih ke sorean, saudara. Marilah kita menyeberang ke. Singkat cerita, murid-murid, latar belakang murid-murid apa? Nelayan, latar belakang Yesus. Tukang kayu. Tukang kayu sama nelayan kok di laut pintar mana? Hah? Nanti dulu, buktinya nanti. Ayo, nanti dulu. Buktinya gimana? Tukang kayu, saudara nelayan ini dari kecil nelayan. Wes, Tuhan Yesus, kamu kan tukang kayu, saya kan nelayan. Wes turu ya. Tidur, wes turu. Yesus tidur di belakang. Lagi tidur di belakang gimana? Uangin ribut luar biasa, biasalah namanya di laut, namanya hidup dalam dunia. Ya kan? Namanya dalam dunia yang inilah. Geger terus macam-macam gitu ya. Sini yang masih suami istri siapa? Yang suami punya istri yang sini. Nah, Pak Wijaya atau Pak siapa lagi? Nah, sering tukaran enggak Pak? Nah, geger ya. Agar ada angin nih, ada angin ribut. Ada angin tadi Pak Wijaya sama cuma mesem loh. Ibu marah-marah. Oh ini itu ada yang sepele ya. Kita lihat ketika mereka berlayar, Yesus diburitan tidur, angin ribut, murid-murid bisa apa? Bisa apa? Tidak berjaya. Saudara, kalau sudah geger, sudah ada yang ribut itu, ya sudah. Mbak. Dan mereka yang saya senang kok bangunkan, Yesus tolong kami, Yesus tolong kami. Katanya Yesus tolong kami. Iya kan? Yesus tolong kami. Nah saya dibangun, Yesus katakan, diam. Teduhlah engkau. Laut itu lalu. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama tadi di mana tadi? Markus pasal 4. Markus pasal 4. Itu peristiwa pertama ya. Itu ya. Lalu kalau kita lihat Yesus bisa menghentikan angin itu kemarin, tapi sekarang bisa lagi tidak? Bisa. Ayatnya di mana? Markus pasal 6 ya. Markus pasal 6 itu saudara, kalau Markus pasal 6 saya salah, saudara bacanya di Matius pasal 14.
Satu ketika setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, itu saudara, ayo, cepat, berlayar. Yesus sembahyang di atas bukit. Nah, murid yang berlayar itu saudara, kita lihat angin ribut lagi. Yesusnya di atas gunung. Yesus tahu ini angin ribut. Yesusnya jalan di atas. Yesus jalan di atas air. Saudara, akhirnya kita lihat, singkat cerita, Yesus kita lihat kemarin menghentikan ribut, sekarang Yesus bisa menghentikan. Kemarin, hari ini ada yang sedang tukaran, ada yang sedang geger. Yesus bisa. Itu loh saudara. Yesus bisa memberkati dengan ikan dari 0, 2 perahu. Dari 0 sampai kocap sah. Dari angin ribut luar biasa, karena diam teduhlah engkau. Begitu Yesus masuk ke perahu dalam di dalam Markus pasal yang ke-6, kita lihat laut larute. Malam hari ini saya tidak tahu bagaimana saudara, sebab saya juga baru kali ini saudara. Kalau ketemu sih mungkin pernah ya, dulu pas ulang tahun atau apa itu saya diundang saudara, yang di Gang Jangkrik dulu. Pas apa itu? Natalan. Nah, saya pernah ketemu saudara, mungkin saya tidak hafal, tapi saya ingat ini Cino tuwek kan gini, bawah atas sekali. Keras ya saya kok baik. Bukan keras suaranya, saya keras. Saya memang dari dulu saudara, engkong saya orang dari sana saudara. Tengsua apa Pak? Tengsua. Belakangnya ada satu kata lagi. Untuk engkong saya keras sekali saudara. Nah ini putu nih, yo keras model. Kan kacang orang tinggal lagi. Ya, keras. Makanya saya keras. Saya khotbah di jemaat. Saya melayani di Prigen itu mulai tahun 83 saya masuk Tanggulangin. 84 sampai ini kan sudah berapa? Hampir 40 tahun ya. Saya tidak pernah khotbah penghiburan. Tidak pernah khotbah penghiburan. Kalau khotbah penghiburan itu membujui saja saudara. Saya khotbah teguran. Sebab prinsip saya tahu kalau dia bertobat, wes tidak usah dihiburkan, kami bertobat dengan saya diberkati. Itu Yesus Kristus tetap kemarin bisa menghentikan ribut ketika Yesus tidur di buritan. Sekarang ketika Yesus di atas gunung, kita lihat ada angin ribut lagi. Yesus juga bisa menghentikan angin. Sekarang pun Yesus itu tetap sama. Ada yang sedang geger tadi, geger mau berbaktian, cuma antar bojone tidak mau, suami tidak mau, geger. Nah sekarang kita panggil Yesus supaya apa? Ada sejahtera, ada damai sejahtera itu. Yang namanya orang, kalau kita baca saudara, Ayub pasal 7 ayat 1, hal orang hidup ini seperti orang perang. Jadi angin ribut, macam-macam. Itu saudara, macam-macam. Saya menikah tahun 77, berarti 46 tahun ya. 46 tahun saya menikah saudara, tapi yang tadi Pak Wijaya kata namanya geger, suami itu pasti ada saudara. Omong kosong tidak pernah geger juga. Omong kosong. Tapi yang saya senang dulu gegeran Tuhan tolong, gegeran lagi Tuhan tolong lagi. Itu bukan saya ngajari saudara gegeran tidak. Tapi maksud saya, seandainya toh sampai seperti itu, panggil Yesus. Saya yakin dia akan diam, teduhlah engkau semua kan. Nah, 2 ya, sudah 2 ya, separuh khotbah ya. Yang ketiga apa? Pak, tadi Bapak ngomong apa mujizat itu? Nah, Tuhan Yesus memberi makan 5.000, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang makan 5.000 orang. Kurang, salah. Yang makan 5.000 orang laki-laki. Itu 5.000 orang laki-laki tak loh saudara. Ayo, ini banyak lakinya atau banyak perempuannya? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dok lakinya. Perempuannya berapa? Ayo, sama Tuhan Yesus. Kalau laki-lakinya 5.000, wanitanya berapa? Coba. Nah, Yesus punya modal apa? 5 roti, 2 ikan. Kurang berapa? 5 roti 2 ekor ikan.
Banyak, kurang banyak. Roti yang 200 dinar tidak cukup Tuhan, tidak cukup Tuhan untuk orang sebanyak ini. Yang ngomong itu siapa? Muridnya sopo itu, muridnya kan rolas. Simon. Ya, si Andreas ngomong, tapi di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Nah, bawa sini. Yang makan 5.000 laki-laki. Laki-laki cok itu 5.000, saudara bacaan, sudah teliti. Perempuannya jelas di sini nih, banyak perempuannya kok. Dari zaman dulu pun pasti banyak perempuan. Pasti banyak perempuan. Sudah baca Injil Lukas pasal 8, Pak. Itu kan cuma perempuan, lakinya ada ono, saudara. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi kita lihat Yesus bisa memberkati 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 laki-laki, tidak kurang, malah sisa 12 kerajaan. Pak, punya duit berapa Pak sampean Pak? Nggak punya, malah pengen mujizat dan nggak punya duit jauh. Ya apa saudara? Nah, itu kita lihat yang punya gaji kita berapa kecil, mau bayar anak sekolah, mau bayar listrik, bayar telepon nggak pernah bayar sekarang ya, pakai hardware. Bayar air, bayar apa lagi? Itu biasanya gimana? Menurut kita gimana saudara? Yesus itu tetap bisa. Serahkan Yesus, angkat tangan dan Yesus, Bapak ini cuma 5 ketul roti, Bapak ini cuma 2 ketul, 5 ketul roti ini dua ikan. Itu Bapak lihat yang makan, yang menunggu makan berapa? Saya tidak ngitung gitu saudara. Akhirnya gimana? Belajar Yesus itu saudara. Itu ya. Sisa 12. Itu Yohanes pasal berapa itu? Kok Yohanes? Markus pasal 4 itu ya. Pasal 6. Markus pasal 6 itu ya. Lalu kalau kita maju lagi ke Markus pasal 8, itu berarti peristiwanya beda kan? Kemarin 5.000 orang laki-laki kenyang dengan 5 ketul roti 2 ekor. Nah, sekarang peristiwa yang kedua, saudara, Yesus punya berapa ketul roti? 7. Nah, 7 ketul roti berarti lebih banyak ya. Yang makan berapa? 4.000 laki-laki. Berarti modalnya lebih besar, keperluannya lebih. Ayo, sisa berapa? Ayo, bingung kan sekarang? Sisa berapa? 7 bakul. Yesus Kristus tetap 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang laki-laki, tidak kurang, malah lebih 12. Nah, sekarang berikutnya, Yesus punya 7 ketul roti, beberapa ekor ikan, dimakan yang menunggu makan itu berapa orang? 4.000 orang laki-laki, tidak kurang, tapi malah sisa 7 bakul. Yesus itu tetap gaji saudara berapa? Jangan lihat 5 ketul, jangan lihat 2 ekor ikan, jangan lihat 7 ketul, jangan lihat beberapa ekor ikan ini sudah, tapi lihat Yesus. Yesus mengada-ngada, Bapak, ini loh, mujizat akan terjadi. Yesus tetap 5 ketul roti, 7 ketul roti itu 2 peristiwa yang berbeda. Sekarang pun Yesus tetap sama. Itu loh saudara. Itu keuntungan kalau kita punya Tuhan Yesus. Kalau kita punya Tuhan Yesus, ya itu loh. Kalau kita pas kosong, tidak ada apa-apa, Yesus sanggup memberkati. Kalau pas ada angin ribut, ada geger ini itu, Yesus sanggup memberi shalom, damai, sejahtera. Kalau pas keluarga kita, gaji saya sedikit, keperluan saya banyak sekali. Nah, Yesus sanggup mengadakan apapun yang keperluan, bahkan bukan hanya mengadakan, tapi lebih dari apa yang kita. Itu Yesus Kristus. Seperti itu. Sudah berapa tadi? 3. Berarti kurang berapa? 10. Kurang 1. Nah, ini sih tidak enak. Ini tidak enak. Untuk memberkati dengan 2 perahu, untuk memberkati dengan 150, buat Yesus tidak sulit. Tidak sulit. Untuk saudara kita menghentikan ribut, buat Yesus tidak sulit. Untuk saudara memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, buat Yesus tidak sulit.
Tapi sekarang ini masalahnya yang keempat. Yang keempat sudah tahu apa coba? Yang Yesus lakukan. Apa yang keempat? Tahu? Membangkitkan orang mati pengen telu itu malah ya. Iya kan? 3 orang mati yang dibangkitkan. Siapa? Pertama, anak janda Nain, anak bangsawan, anak janda Nain, anak Yairus, Lazarus. Bukan itu yang saya maksud. Yang cuma 2 kali kok hampir sama. Yohanes pasal 2. Di Yohanes pasal 2, satu ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, yang dilihat di bait Allah itu apa? Bukan orang sembahyang, bukan orang memuji Tuhan, bukan orang dengar firman Allah, tapi orang yang bait Allah. Yesus diam. Sudah tahu Yesus marah? Yesus bisa marah enggak? Marah, ambil cambuk, dia buat cambuk, buat kebuka. Makanya sudah berbakti kepada Tuhan. Nah, harus apa? Makanya tidak salah ya kok dari saya pertama marah. Yesus marah kok. Kebaktian saudara umyak apa? Sibuk sendiri. You marah, ambil cambuk, buat cuci semua. Iya kan? Nah, setelah you bersihkan bait Allah, akhirnya baru banyak muji. Itu Yohanes pasal 2. Iya kan? Lalu yang kedua di mana? Matius 21, Markus 11, sama Lukas pasal 19. Sudah itu awal di Yohanes pasal 2 itu awal pelayanan Yesus, dia masuk ke bait Allah. Bait Allah dibersihkan. Akhir pelayanan Yesus, dia masuk ke bait Allah lagi. Tempat yang sama itu. Ada apa lagi? Padahal kemarin yang lalu jadi Yesus Kristus tetap. Kalau dulu melihat bait Allah dinajiskan, dijadikan pasar, jadikan gua penyau, Yesus marah. Yesus sudah bersih, balik lagi kok seperti itu lagi, marah lagi Yesus. Iya kan? Yesus Kristus tetap sama. Kalau dulu dia pernah marah karena bait Allah dikotori, Yesus balik lagi ke bait Allah, marah lagi karena bait Allah dikotori. Yesus Kristus tetap sama. Sekarang juga Yesus Kristus bisa marah sama saudara. Ya, Yesus tetap sama. Ini persoalannya. Saya yakin kalau untuk yang pertama kita setuju, saya tidak ada berkat, tiba-tiba Tuhan kasih berkat, puji Tuhan, semua senang, saudara. Iya kan? Kalau angin ribut dihentikan, kita semua oke, saudara. Kalau kita lihat, saudara, 5 keturunan kan, kita bahari yang kecil kok bisa cukup malah lebih, kita juga puji Tuhan. Tapi yang keempat, kalau sudah ditegur ada dosa. Seberapa banyak orang yang aku kasih, aku tegur, aku hajar, baik itu relakanlah serta bertobat. Itu di mana ayatnya? Di Alkitab, benar. Wahyu 3 ayat 9.